Siapa yang mau berkat sekalipun di tengah-tengah lembah? Amin. Saya tidak tahu lembah apa yang sudah lewati hari ini, tapi yang pastinya melewati. Kita tidak tinggal dalam lembah itu. Mazmur 84. Mari kita baca bersama-sama. Pemain musik sini aja ya. Mazmur 84. Saya bacakan bagi Anda. Betapa disenangi, betapa indah tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatan dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila atau ketika melintasi lembah baka, lembah air mata, lembah penangisan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Zion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Kalau ini berbicara pada Bapa, siapa orang yang diurapi itu? Mesias, Tuhan Yesus. Dia juga perisai kita. Amin. Lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar? Lebih baik? Oke. Ya Tuhan Allah semesta alam. Oh sudah tadi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang hidupnya tak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbagai manusia yang percaya kepadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan dalam ayat 11, 12 dalam bahasa Indonesia, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in Thee. Tuhan tidak malu menyebutkan dirinya sebagai Allah Yakub. Nah kita tahu Tuhan merubah Yakub menjadi Israel. Dia merubah Arifin menjadi Timotius. Hari ini sebetulnya ada yang tahu enggak? Ini hari apa ini? Bukan hari Minggu. Hari Minggu semua juga tahu. Ini adalah hari kemerdekaan Israel. 69 tahun yang lalu, 14 Mei tahun 48. Tapi ataukah Anda apa yang terjadi 14 Mei tahun 77? Saya dapat hadiah terbesar di dunia ini. Aku dapat bojoku ini. Kita pergi ke catatan sipil, dan waktu itu memang catatan sipil dulu baru gereja. Saya periksa gerejanya memang pas hari Minggu 15 Mei itu ya saudara, besok ulang tahun pernikahan saya ke-40 saudara. Tidak ada yang tepuk tangan, ya biarin saya tepuk tangan dewe. Tidak ada yang nyelamatin, tidak apa-apa, saya nyelamatin diri sendiri. Wow, I have the good God and a good wife. What else a man can ask? Mau apa lagi?
seorang pria dapat Tuhan, dapat istri yang baik. Luar biasa. Jangan gede kepala ya sayang, dikempesin dikit. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, the blessings in the valley. Hidup ini adalah perjalanan, bukan panggung sandiwara. Amin. Perjalanan ada jalan datar yang membosankan, ada puncak gunung yang menyenangkan, tapi juga ada lembah-lembah yang perlu kita jalani. Alkitab menyebutkan banyak lembah-lembah. Sekali ini adalah the valley of Baka. Baka itu nangis, air mata. Tapi firman Allah mengatakan mereka merubahnya menjadi tempat yang bermata air. Pertama-tama, saudara, tempat apa yang paling indah yang pernah Anda pergi? Seorang teman saya cerita, I've been to the best places in the world. Jadi dia tinggal bukan di hotel bintang 5 saudara, bintang 6 plus. Bahkan teman saya itu punya sebuah cruise pribadi, bukan cuma pesawat. Dan dia pernah hidup yang paling enak, tapi dia juga pernah ada di LPG Pinang. Saudara, tempat apa yang paling menyenangkan? Ternyata sederhana saja, tempat kediaman Tuhan. Amen. Presence of the Lord, berkat Tuhan. Saya ditanya orang, kasihannya Pak Ahok gimana? Tapi waktu kita baca, yang dibawa cuma satu, Bible. Kalau Bible yang dibawa, penjara bisa jadi bintang 7. Ya, lebih baik di medan perang dengan Yesus daripada di bintang 7 tanpa Yesus. Ya, paling nanti dapat salib bintang 7, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya bayangkan nih, ya sebab orang benar tuh berani seperti singa, tapi orang salah takut kayak tikus, saudaraku. Ngerti nggak saudara? Kok takut ya? Orang Surabaya kok takut? Nah firman Allah mengatakan tempat yang disuka itu adalah Yedid, kata Yedid. Yedid itu artinya saudara bukan cuma lovely, tetapi saudaraku yang dicintai. Saya tinggal di 4 tempat saudara, ya, yang resmi. Di Denpasar, ada villa di Ubud. Lalu kemudian rumah di Surabaya, ada mama dan mami saya. Lalu ada love nest di apartemen di Jakarta. Ada seorang teman baik hati minjamin kita udah 10 tahun saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, orang sering tanya pada saya, where is the place you call home? Di manakah tempat yang kamu bilang yaitu home, not house. Tempat yang kamu suka. Buat saya gak jawabannya gini, where she is. Di mana dia ada, itu tempat jadi home. Sekalipun di tempat sempit di Jakarta saudara ya, saking sempitnya ya, lemari pakaian tidak bisa masuk saudara. Tapi di mana dia ada, itu jadi sesuatu yang indah sekali. Saudara, where she is, di mana dia ada. Jadi seringkali kalau saya pulang, dia nggak ada di rumah, saya akan call dia. Kamu di mana sih? Ini bukan rumah kalau nggak ada kamu. Amin. Kamu di mana? Loh aku kan belanja dong sayang. Nggak bisa, cepat pulang. Amin. Where she is, di mana dia ada. Sebab di situ kan Yedid. King Salomo diberi nama lain yaitu Yedidia, yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau orang bahasa Arab manggil orang yang dikasihi itu Habibi. Firman Allah mengatakan how lovely are the dwelling places. Bahkan pemazmur ini iri kepada burung gereja dan burung layang-layang. Karena apa saudaraku?
Dia bisa masuk seperti minggu lalu saya sampaikan, masuk tanpa restriction, tanpa perlu pas, dia langsung masuk untuk meletakkan anak-anaknya di mezbahnya Tuhan. Tapi kalau manusia nggak bisa. Pertama-tama kalau kita orang Indonesia zaman itu, kita pergi ke bait Allah yang dibangun oleh Salomo ataupun yang direnovasi oleh Esra Nehemia, kemudian oleh Herodes, maka kita disebut bukan kafir, tolak itu perkataan kafir, kita disebut goim, bangsa-bangsa lain. Kita disuruh minggir, saudara. Itulah tempat di mana Yesus menjungkir balikkan, yaitu penjual merpati, penukar-penukar uang yang korupsi di bait Allah. Lalu pria dan wanita juga dibuat pemisahan. Yang boleh lebih mendekat itu pria Yahudi. Tidak boleh kawin dengan bangsa lain. Wanita taruh di belakang. Lalu untuk lebih maju lagi cuma satu suku, suku Lewi, untuk membantu imam. Yang boleh masuk cuma imam yang bertugas keturunan Harun. Saudara ketemu orang Yahudi, nama belakangnya Kohen. Kohen itu artinya imam. Kemungkinan keturunan Harun. Tetapi untuk masuk ke ruangan Maha Kudus cuma satu orang. Dan orang itu adalah imam besar. Nah, setiap saat kayak sekarang. Tetapi saudaraku, satu kali dalam setahun saya baru bertemu dengan Ibu Miranda Gultom. Kita datang ke rumahnya dan dia cerita, Pak Arifin, seperti saya saksikan, saya ini lahir tuh Kristen, kan dari Sumatera Utara. Tapi saya tidak pernah berdoa di depan umum, tidak pernah. Apalagi menyanyi, padahal dia pandai main piano, pandai nyanyi, saudara. Nyanyinya lagu-lagu klasik begitu. Saya cuma sekali berdoa, itu di kamar, waktu saya menikah. Tapi saya tidak pernah, sampai dia masuk lembah yang namanya tahanan KPK. Dia cerita, akhir tahun saya biasa kumpul dengan keluarga. Saya minta untuk bisa lihat langit. Sebab tahanan KPK di Rasuna Said itu di bawah tanah. Dan dia tidak boleh lihat langit, saudaraku. Dia begitu sedih. Tapi dia cerita, dibawa ke pondok bambu, nothing to do. Dan dia cerita, sekarang saya doa dan memuji Tuhan 8 kali satu hari, setiap 3 jam. Jadi catat aja. Jam 12 tengah malam, 3 pagi, 6 pagi, 9, 12, 3 sore, 6 sore, 9, 12 lagi. 8 kali dalam sehari. Mereka 5 kali. Saya 8 kali katanya. Dan saya masih ingat, Roh Kudus menyuruh saya ketemu dengan Ibu Miranda. Saudara tahu, dia tidak terbukti bersalah. Dan dia memang ya tahu sendirilah untuk melindungi big bossnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya disuruh ketemu, saya tidak tahu gimana cara ketemu. Ada jalan Tuhan, selalu Tuhan buka jalan, amin. Dia adalah Tuhan spesialis buka jalan di mana tidak ada jalan. Dia bukan buka jalan, dia buat jalan di mana tidak ada jalan. Amin. Nah, saya ketemu dan saya cerita kepada dia sebuah ilustrasi. Saya bilang, Ibu Miranda, saya kesini disuruh Tuhan ketemu Anda. Ya, dia baru saja, saudaraku, memimpin persekutuan doa di bawah pohon jambu. Saya bilang, Ibu Miranda, saya pernah melihat sebuah ikan arawana. Teman saya itu penggemar ikan, penggemar ikan koi, ikan arawana. Dan saya melihat sesuatu yang aneh, yaitu ikan arawana di dalamnya yaitu gentong dari tanah liat, ditutup dengan triplex. Nah, saya tanya, kenapa ikan arawana lu taruh di situ? Ikan arawana itu bagus apanya? Sampingnya kan. Kalau koi kan atasnya.
Kalau saudara ini semuanya bagus. Kenapa? Diselubungi dengan berkat. Atas bawah, kiri kanan, utara selatan timur barat. Amin. Coba berdiri sebentar. Ya, saudara begini. Amin. Lo ayo, coba Ibu Erna nih, ayo 1, 2, 3. Amin. Lalu tanya, apa kabar? Katakan, saya diselubungi dengan berkat. Lo iya, tanya beneran, ayo tanya kiri kanan, apa kabar? Saya diselubungi dengan berkat. Amin. Tetap berdiri, nyanyi dulu. Allah, are thy dwelling places. My soul longs for the courts of the Lord. My heart and my flesh, my heart and my flesh sing for joy to the living God. You are my King and my God. How lovely, how lovely are thy dwelling places. My soul longs for the courts of the Lord. My heart and my flesh sing for joy to the living God. You are my King, you are my King, you are my King, you are my King and my God. Silakan duduk, saudara kekasih. Saya lanjutkan cerita saya. Lalu teman saya yang punya ikan arawana yang masukin gentong, dia kata gini Pak, ikan arawana itu kalau juling ke bawah matanya murah sekali. Ikan yang mahal itu julingnya ke atas. Kalau ikan juling ke atas harganya mahal. Begitu matanya juling ke bawah harganya murah. Jadi karena ikan saya ini bagus sekali, tapi matanya juling ke bawah, saya masukkan gentong. Supaya di dalam kegelapan itu dia cuma melihat ada satu sinar kecil yang memaksa matanya lihat ke atas. Nanti kalau sudah dia melihat ke atas, saya keluarkan dari gentong dan saya akan dengan bangga pamerkan dia, yaitu di akuarium khusus buat dia. Pada waktu saya berkata begitu, saya katakan, Ibu Miranda, saya boleh cerita ini karena dia saya bersaksi ya. You are that arawana. Kamu begitu fashionable, fashionista, selebriti, wakil direktur BI, luar biasa, profesor, tapi matamu harus lihat ke atas. Dia tersenyum dan berkata, Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Pendeta. Pak Pendeta, baru tadi pagi saya dapat firman Tuhan. Saya itu tidak pernah baca Alkitab. Sekarang mau tidak mau, yau puyau, harus baca Alkitab. Dan firman Tuhan dalam kitab Kolose, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Coba sebentar matanya lihat ke atas semua. Apa perjalananmu menuju Sion? Sion itu adalah menjadi seperti Yesus. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi
seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Amin. Saudara, itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan lewatkan kita di lembah. Itulah kadang-kadang Tuhan strip kita dari segala pangkat, dari segala sesuatu. Ada 3 berkat yang saya sebut Asher blessing. Perkataan berbahagia di situ adalah Asher. Asher itu berbahagia, bersukacita. Ketika krisis moneter 98, saya ketemu dengan teman saya, salah satu pemilik toko terbesar di Surabaya ini. Kita ketemu di Hotel Westin, sekarang Marriott. Wajahnya panjang. Lalu dia bilang gini pada saya, semua tokonya tidak ada orang beli, saudara ya. Pada toko-toko pada tutup. Dan dia bilang gini, zaman saiki sing iso guyang-guyu kari haleluya, katanya saudaraku. Maksudnya mungkin mengejek saya, tapi itu pujian. Dia bilang zaman saiki sing iso guyang-guyu kari haleluya. Ada berapa haleluya di sini? Angkat tangan saudara. Betul saudara. Asher itu nama panggilan saya dari beberapa teman. Asher itu salah satu nama putranya Yakub, artinya bersukacita, joyful. Beberapa teman manggil saya Mr. Happy. Bahkan keluarga Sebaja memberi nama saya Happy Sebaja. Why I'm so happy? Karena terus-menerus memuji-muji Tuhan. Ini ada Profesor Hans ada di sini. 2003. Saya ini mendadak, saudara, mau pingsan di kamar mandi. Sakitnya luar biasa, saudara. Sakit, saya tidak pernah mengalami seperti itu. Bukan mules, saudara. Sakit gak tertahankan. Saya keluar keringat dingin. Apa yang keluar dari mulut saya? Keluar pujian. Cuma yang lagi sakit ya tidak enak. Lagunya I worship you, haleluya, haleluya. Lagunya bagus sih. I worship you, haleluya. Tapi waktu itu sakit, saudara. Istri saya bilang, berangkat Surabaya cari Dr. Hans. Saya dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Lalu Dr. Paulus dan Pak Hans omong-omongan, wajahnya tegang. Saya bilang, kenapa ini? Mereka mendeteksi saya terkena kanker getah bening. Betul ya dokter? Lalu diperiksa lagi beberapa kali. Bukan cuma X-ray, semua saudara diperiksa saudara. Lalu kesimpulannya 4 orang dokter, kanker getah bening. Cuma mereka tidak ngerti kenapa kok belum tersebar. Kumpulnya di sini. Saudara, apa itu mengurangi sukacita saya? Waktu saya tanya istri saya keluar dari pemeriksaan, saya bilang, sayang, dokter mendeteksi saya terkena limfoma. Dia enggak goyang, saudara, enggak ketawa, enggak sedih, enggak nangis. Saya tanya, loh kenapa? Kamu enggak sedih saya mau mati? Sebab limfoma itu cepat ya, matinya cepat, bukan bulanan, mungkin mingguan. Dia bilang enggak ngerti. Nah itu enggak ngerti itu enak saudaraku. Tapi dokternya nih ngerti. Ini sahabat saya nangis saudara. Sahabatnya mau mati. Tapi itulah kekuatan yang luar biasa. Ever praising God.
Lalu to cut the story short, saya ngemis sama Tuhan. Tiru saya kalau doa ya. Kita hadapan dengan Tuhan, dengan Raja loh. Kalau boleh, itu doa saya. Saya tidak mau gaya Amerika. I claim your promise. I've been healed 2,000 years ago. I claim your promise. I'm healed in Jesus name. Iku kodo kurang ajar. Saya sujud, saya bilang kalau boleh Tuhan, biarkan aku melihat hasil tuaian apa yang kutanam puluhan tahun. Dan Tuhan jawab. Kemudian saudara diperiksa di Singapura. Hasil pemeriksaannya bertolak belakang. Untung baik dokter Paulus mendampingi saya. Dan dokter yang di Singapura, saya diperiksa bukan cuma itu, ditambahi kolonoskopi, ditambahi macam-macam. Tidak diketemukan satu benjolan pun. Dia tidak bisa menerangkan. Dan dia berkata, maybe that's what you call miracle. Saya berdiri, saya salami, yes dokter, that's miracle. Tapi tidak tahu kenapa iblis memang benci sama saya. Waktu mau lahir sudah mati, mau mati berapa kali. Saya lahir tuh kena TBC saudara. Keluar tuh pakai tang. Jadi saya tidak bakal digondol, karena di sini ada bandonya saudara. Dan bentuknya aneh begitu ya, antik saudara. 2004 saya terkena virus. Datang lagi ke Pak Hans. Virusnya tidak tahu nih virus apa. Saya pernah kecelakaan nabrak kaca saudara. Dibawa ke UGD. Dibawa ke UGD saudara, waktu dijahit saya nyanyi. Apa nyanyian saya? Saudara cobalah. Kalau saudara keluar darah menurut dokter hampir 1 liter, wajahmu sudah pucat, dan ini darahnya nyembur saudara, dan dijahit cepat-cepatan. Nyanyinya gini. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Tidak mati kan? Tuhanku Yesus, harapanku. Dia beri hiburan hati yang susah. Oh haleluya, dia milikku. Dokternya berhenti jahit. Loh kenapa dok? Nggak ada di UGD orang dijahit nyanyi. Ya gak ono mas, sampean iku sing nyanyi katanya. Itu rahasia kita. Saya masih ingat tante saya, adiknya mami, itu diserempet sepeda motor, kakinya patah, naik ambulans. Di ambulans saya juga nyanyi Tuhanku Yesus. Sopirnya ambulan noleh ke belakang. Saudara-saudara, beda dengan orang lain. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus menerus memuji-muji Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya harus banyak bicara soal yang ini, karena biasanya yang luar itu ngomel. Tuhannya ada apa enggak sih? Saya ini setia loh, datang kebaktian, kasih persepuluhan. Kenapa begini? Jangan demo dengan Tuhan. Kalau demo terhadap presiden mungkin dibiarin. Kalau dengan Tuhan jangan main-main. Lihat bangsa Israel, ular dikirim, bakteri, virus, itu bukan Tuhan kirim, Tuhan angkat pagar. Mau pagarnya diangkat? Tidak mau ya. Yang kedua, firman Allah berkata, berbahagialah manusia, saudara manusia, yang kekuatannya di dalam engkau, yang di hatinya, yaitu saudaraku berhasrat. Hasrat itu keinginan yang kuat untuk mengadakan ziarah. Ziarah itu bukan pergi kuburan, sebab di Israel, saudara cari kuburannya Tuhan Yesus, ya adalah beberapa, ada yang bilang ada yang di sini, ada yang di situ, tapi kuburannya kosong. Di dunia ini cuma satu loh yang kuburannya kosong. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan bala tentara sorga. Saudara, saya mau beritahu saudara, gaya hidup seseorang. Nah sekarang ini kekuatannya ada di mana? Seringkali orang kekuatannya pada fulus. Tahu fulus? Fulus gak tahu ya? Jen, doi, kepeng. Coba semua begini. Nah, saudara terjemah pasti tahu. Ketika baru terima gaji seperti bulan purnama.
Ketika saudara menyembah Yesus, apapun tidak ada artinya. Nothing else matters. Amen. Because Jesus is the center of it all. Pertanyaan sekarang adalah kepada kita, di mana kekuatan kita? Begitu kredit tidak keluar, stres, pintu dibanting, kucing dibanting, istri dan mertua dibanting. Tidak ada di sini, ini baik semua, karena semua kekuatannya di dalam Tuhan. Saudara, dulu pada waktu krisis moneter 98, banyak orang Korea itu bunuh diri, loncat ke sungai Han, ya mati. Bangsa paling kuat itu bangsa Indonesia, saudara. Ya, sebab kalau di Korea itu pemulihannya huruf V, turun. Lalu gereja kumpulkan, siapa yang punya dolar, punya emas, berikan kepada pemerintah, sat naik lagi. Gitu banyak bunuh diri. Kalau di Thailand lumayan. Dulu think tanknya itu teman saya, pendeta tapi profesor ekonomi. Pemulihannya kayak huruf U, jerat, Z naik. Kalau Indonesia kayak huruf J, turun terus. Tapi buktinya saudara tidak bunuh diri kan? Orang Indonesia itu paling kuat, saudara. Paling kuat apa tidak ngerti saya tidak tahu. Tetapi berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, dan yang di hatinya ada niat mengadakan ziarah untuk bertemu Tuhan di Zion. Karena itu saya harus luruskan apa tujuan hidup saudara dan saya. Apa tujuan hidup saudara? Dulu ada yang ngajar sukses, bukan saudara. Ada yang ngajar yang penting setia. Ya saya miskin melarat di sini, asal kaya di surga. Itu faithful. Tapi saudara dan saya harus fruitful, harus berbuah. Amin. Tuhan memanggil kita untuk berbuah. Dan setiap daripada mereka menghadap Allah di Sion. Perhatikan setiap dari mereka. Tidak bisa, ya, swarga nunut neraka katut, tidak bisa. Kamu yang doa ya, kamu yang puasa ya. Sementara ini ngomong nih Tuhan bicara pada saya kurang puasa kalau dibandingkan istri saya. Kan memang dia langsing ya saudaraku. Saya agak langsung begitu. Lili suka kasih saya slim fit. I'm slim fat, you know. Tapi saya mau beritahu Anda bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan, bukan pada depositonya, bukan pada kekuatannya. Orang pandai miring setengah derajat, error saudara. Jangan mengandalkan apapun. Satu hari saya punya teman sombong sekali, mendadak saudara tidak bisa ngomong. Makanya saudaraku jangan sombong. Mendadak tidak bisa ngomong. Ada teman saya satu lagi suka kritik pendeta, mendadak bisu saudara. Jangan main-main. Tidak ada daripada kita, tidak ada kerajaan yang menetap, tidak ada kekayaan turun-temurun, tidak ada. Segalanya sementara. Dan yang ketiga, kalau mau ingin berbahagia, who trust in you, oh Tuhan semesta alam, Lord of hosts, Yahweh Sebaot, blessed is the man. Ayat terakhir 12 dalam bahasa Inggris, 13 bahasa Indonesia. Blessed is the man that trusted in thee. Apa arti bedanya believe dengan trust? Beda nggak? Believe dengan trust. Trust itu dibutuhkan dalam segala hubungan. Ya, satu hari istri saya tanya, kamu tak jejeli apa saja kok mau? Dia ini pandai saudara ya. Saya ini dulu main nggak suka pepaya. Dia tahu cara ngasih makan saya pepaya saudara. Waktu saya baca,
Kalau sewaktu saya baca dijejeli apa aja tak emplok, saudara. You know ngemplok? Dan dia pernah tanya, kamu kok tak kasih apa aja? Iya, sebab percaya padamu. Ya toh? Nggak mungkin dikasih sianida, ya atau ya baygon kan nggak mungkin. Tapi percaya di sini adalah trust. Satu kali ada grafiti di dinding dari penjara. I believe in the sun, even it didn't shine. Janjimu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Tetapi ada bagian kedua, I believe in God even He is silent. Ketika melalui lembah ini kebenarannya. Coba tinggal di lembah pujian di tempat saya. Itu cuma 15 meter. Ini cuma 4 meter lah, 4,5 meter. Itu 15 meter di bawah permukaan jalan. Signal hilang, saudara. Apa Telkomsel bangkrut? Bukan. Engkau ada di lembah. Di rumah saya, kalau mau ada signal gampang. Saya sengaja pasang penguat signal dekat lukisan salib. Di rumah saya ada lukisan salib bagus. Lukisan seorang maestro Bali, Madewiante. Dia kasih saya gratis, saudara. Dan di situ saya pasang. Jadi saya bilang, if you want to have signal, you must close to the cross. Amin. Saya belajar Tuhan Yesus, segala tindakannya, segala perkataan ada artinya. Jadi mereka kalau mau telepon mesti dekat salib itu, saudara. Amin. Beritahu kiri kanan, you must close to the cross. Amin. Nah, saudara, perkataan trust itu adalah batah. Batah itu artinya itu tadi, I believe in God even He is silent. Ada seorang teman saya memberikan ilustrasi bagus sekali. Tuhan kan guru. Yesus waktu di bumi dipanggil Rabbi, my teacher. Waktu proses belajar mengajar, kalau kita tanya guru harus jawab. Tapi waktu ujian, guru tidak boleh jawab. Apa gurunya jahat? Enggak. Kamu melalui tes. Life is a series of tests. Tapi nomor satu harus tahu siapa Tuhan. Saya sering katakan ini, saya tidak bosan mengajar saudara. Saya mau tanya, mungkin ada orang baru di sini. Berapa banyak saudara percaya Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu? Angkat tangan yang percaya. Loh, tidak. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Sesat ya Pak Arifin? Enggak. Apa Tuhan bisa berdusta? Katakan nehi. Apa Tuhan bisa khianat? Tidak bisa. Apa Tuhan bisa ingkar janji? Tak mungkin. Apa Tuhan bisa gagal? Pasti ada 4 hal yang Tuhan tidak bisa. Bukan dia tidak mau berdusta, dia tidak bisa berdusta. Tapi Allah pernah jadi manusia, dan di situ ada godaan. Amin. Dia bisa menolak kehendak Bapa atau dia menurutinya. Manusia diberi kehendak bebas. Sang putra memakai jubah, yaitu jadi manusia. Tapi dia menang setiap kali. Amin. Jadi kalau mau berbahagia kuncinya itu, saudara, kapan itu ada seorang penyanyi gospel yang terkenal, istrinya diceraikan, kawin lagi. Kok ya ada yang mau memberkati. Dan yang aneh, saudara, ya pasti lebih muda tuh. Biasa kalau suami tanya istri, lu tahun ini kan umur gocap kan? Lu kenapa mau dibeliin R3 baru ya? Oh bukan, tak tukerkan 2 yang jigoan. Yang umur 25 katanya. Nggak ada di sini, nggak ada.
Sini baik semua. Tapi kebahagiaan itu adalah kalau kita diam di rumah Tuhan. Amen. Kalau kita kekuatannya di dalam Dia. Dan yang ketiga, orang yang percaya pada Tuhan. Nggak usah lari kemana-mana, nggak usah panggil Komnas HAM. Amin. Orang benar itu berani seperti singa muda. Orang tidak benar Mickey Mouse. Loh betul, kayak tikus lari kemana-mana, ya kan? Kalau engkau berbuat baik, pemerintah akan memuji engkau. Saya berapa kali sudah difitnah orang, ngadepi macam-macam bahaya. Tenang aja, sebab apa? Orang benar berani seperti singa muda. Siapa yang saya andalkan? The Lord, Tuhan. Nah sekarang sudah cukup berkat tiga berkat. Siapa mau berkat lagi? Angkat tangan. Loh, tamak ya. Tidak apa-apa, Tuhan itu murah hati. Amin, saudaraku. Siapa mau berkat lagi? Angkat tangan. Nah saudara, di dalam bahasa Indonesia ayat 12 dari Mazmur 84 ini, ayat 11 dalam bahasa Inggris, The Lord is the sun and shield. Amen. Tuhan adalah matahari dan perisai. Apa yang diberikan? Kasih dan kemuliaan. Dan Dia tidak menahankan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Apa hidupnya tak bercela itu? Tamim. Tamim itu integritas. Saya kirim SMS kepada adiknya Pak Ahok. Saya katakan, Pak Ahok menang besar ketika saksi kasus IKTP mengatakan cuma satu anggota dari Komisi 2 DPR RI yang menolak, yaitu pembagian bancaan IKTP, bahkan mengancam akan melaporkan. Cuma satu, anak Tuhan. Amin, saudaraku. Cuma satu. Bukankah itu pujian luar biasa? Nah saudara, karena itu nanti pertama percayalah engkau adalah orang dikasihi Tuhan. Jadi yang kedua, minta Tuhan tamim. Hati yang bengkok diluruskan, pikiran yang bengkok, mata yang bengkok, mulut yang bengkok, minta diluruskan. Saya mau. Siapa lagi yang mau? Ada 4 berkat. Pertama adalah Tuhan itu sendiri, dan Dia nyatakan lewat apa? God's presence, hadirat Tuhan, kehadiran. Ada 4G dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 4K dalam bahasa Indonesia. God's presence. Seperti saya ceritakan itu, saya selalu mencari hadirat Tuhan di mana saja. Tidak perlu mesti nyanyi, ucap syukur aja, thank you, beres. Apa kelebihan istri saya? Istri saya ini orangnya tidak banyak tuntutan, bahkan tidak ada tuntutan, dan selalu berterima kasih. Satu hari dia datang pada saya, senyum-senyum manis, selalu bilang, thank you dear. Loh kenapa? For loving me, katanya. Karena mencintai saya. Untung saya kreatif. Saya nyanyi la 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 du din du du. Amin. Loving you. Yang suka karaoke ketahuan. It's easy cause you're beautiful. Beberapa istri nangis, suamiku cuma ngomel, and loving you. Amin. Haleluya. More than a dream come true. Tapi karena orangnya suka berterima kasih, otomatis suaminya kerasan di rumah. Pernah satu kali saya retreat dengan kami pendeta Denpasar dari macam-macam denominasi. Gereja kan cuma satu, denominasi kumpul. Lalu ada dibuat kuis, mana tempat favorit Anda? 9 menjawab mall. Cuma 1 yang jawab DRS, di rumah sendiri. Sebab rumah saya kayak surga.
Amen. Dulu kayak neraka. Ada teman saya berkata, bagaimana sih rasanya surga dan neraka? Lalu pendetanya jawab, kawin dulu. Kamu tahu surga. Loh kalau neraka, kawin dulu. Tahu neraka. Nah, istri saya tinggal di neraka 2 tahun, saya setannya. Tapi saudara, sekarang bagaimana? Lumayan ya. Dulu waktu saya baru bertobat berapa tahun, itu jawabannya agak mengecewakan. Dia bilang, bagaimana sekarang? Sudah seperti Yesus. Dulu kayak Hitler kan. Dia bilang, jak buto katanya, lumayan. Berkat yang kedua adalah kasih karunia. Grace. Wow. Bukan kasih loh, kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan pada orang yang tidak layak menerimanya. Pernah dengan istilah gerasi? Gerasi itu orang yang dihukum mati, presiden berhak mengeluarkan gerasi, ya, yaitu pengampunan. Kasih karunia yang ketiga, tidak layak kita terimanya, glory, kemuliaan. Yang keempat, saudara saya minta ada good things. Jadi God, grace, glory, dan goods. Good things. Wow. La 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 la. Saudara, saya ucap syukur bahwa saya alami ini semua. Dulu saya ini bengkok, menyimpang. Tapi ketika Yesus masuk dalam hidup saya mengalami pembalikan keadaan, percepatan, pelipat gandaan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan semuanya. Dan kesempatan ini saya terima kasih buat semua saudara yang ada di sini. Tadi saya ketemu teman lama saya, Pak Sunbun, ya, sudah lama tidak ketemu. Saudara, sahabat itu sesuatu yang tidak bisa dibayar. Ada seorang pembicara berkata, I think I deserve my enemy. Saya ini pantas dapat musuh, sebab mokong, kurang ajar, macam-macam. But I don't think I deserve my friends. Tapi saya rasa kalau jujur, saya tidak pantas dapat sahabat-sahabat saya. Mari hari ini saya sampaikan pada saudara, minta Tuhan hati yang lurus, integritas. Maka saudara nggak usah minta, Tuhan akan selalu, kita bisa bahkan merasakan hadiratnya di mana saja. Amen. Neraka jadi surga kalau Yesus hadir. Tapi surga tanpa Yesus adalah neraka. Mau tahu rasanya surga? Ada yang berkata, kawin dulu. Mau tahu modelnya neraka? Kawin dhisik. Tapi bersama Tuhan kita ngalami 4 berkat ini. Yang mau tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi berdiri.